Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'd. Para sahabat fillah, alhamdulillah kita masih diberikan taufik pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneruskan ibadah puasa kita dengan ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan hari ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan masalah tata cara atau adab akhlak kita dalam berbuka puasa, hal-hal yang disunahkan bagi seorang yang ingin berbuka puasa. Tentunya ini merupakan satu request dari seseorang yang melihat video yang saya buat, pengajian ini yang saya buat, dan ini merupakan request dari salah satu orang membahas masalah hal berbuka puasa. Dan berbuka puasa merupakan perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa seorang yang berpuasa lahu farhatani, dia memiliki dua kesenangan. Yang pertama kesenangan ketika dia berbuka, al-farha inda fitrihi, ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah al-farha inda liqa'i rabbih azza wa jalla, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kiamat kelak. Para sahabat himma, berbuka merupakan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, menandakan bahwa kita beribadah berpuasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan kita berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ini merupakan perintah yang harus kita kerjakan. Selebihnya sudah bukan lagi perintah, sudah bukan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuka memiliki beberapa adab, beberapa cara. Yang pertama yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa kita disunahkan untuk muajjil al-fitrah, untuk kita menyegerakan berbuka. Tentunya setelah kita yakin betul dengan masuknya waktu atau dengan ada tanda-tanda yang menguatkan prasangka kita bahwa waktu maghrib telah masuk, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menjelaskan, mazalu ummati fi khair ma'ajjalu al-fitra wa akharus atau kama qala Rasulullah SAW, umatku masih dalam keadaan kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka dan ketika mereka mengakhirkan sahur mereka dekat dengan azan subuh. Takjil, menyegerakan berbuka setelah kita yakin betul dengan masuknya waktu. Ini bisa kita pahami dari hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kemudahan bagi umat ini, tidak menginginkan kesukaran. Karena kita dianjurkan untuk berpuasa, menyegerakan berbuka setelah masuknya waktu, merupakan bentuk taisir, bentuk kemudahan dalam melakukan ibadah puasa. Kalau kita melebihi batas waktu dari berbuka puasa, itu dengan niatan misalnya, berpuasa itu agar menahan lapar, saya tambah misalnya, ini lagi sudah bukan menjadi ketaatan, bahkan bisa menjadi satu perkara yang dosa. Ketika berbuka disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Adab yang kedua adalah kita berbuka menggunakan kurma. Kalau tidak ada kurma, kita minum air zam-zam kalau ada. Tidak ada air zam-zam, kita minum air putih. Kalau tidak ada air putih, kita makan makanan yang manis, disebut hilm. Hilm itu makanan-makanan yang manis tetapi yang tidak dimasak. Jadi misalnya buah-buahan yang manis dan semacamnya. Kalau tidak ada, baru kita makan manisan yang telah dimasak. Jadi manisan yang dibakar. Yang penting manisan yang sudah diolah dengan api. Ini yang terakhir. Kurma sendiri memiliki tingkatan. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan kurma yang masih basah, belum yang kering, itu lebih afdol daripada kita makan kurma yang kering. Ini kita cara, karena Rasulullah SAW dalam berbuka disebutkan Rasulullah SAW talata ratabat, 3 buah rutab, kurma yang masih basah. Kalau tidak ada, talata tamarat, 3 buah kurma. Kalau tidak ada, maka
Nabi SAW salah hasa. Nabi SAW minum 3 tegukan air. Ini disunahkan untuk kita berpuasa. Kita mulai dengan hal tersebut. Ketika dalam perut dalam keadaan kosong, ketika masukkan dengan makanan yang manis akan membantu tenaga kita yang hilang ketika kita berpuasa seharian penuh. Ini yang termasuk adab dari berpuasa. Juga adab dari berpuasa adalah adab berbuka. Juga adab berbuka adalah kita membaca doa membaca doa. Doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabal dhama'u wa bitallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Boleh juga ditambah dengan doa alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika wasi'at kulli syai' an taghfir li. Ini ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama ada disebutkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, dan riwayat yang kedua disebutkan dalam kitab dan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Bisa dibaca dua doa tersebut. Kalau tidak ya doa yang pertama saja, Allahumma untuk bika amantu. Tetapi ada satu hal yang mungkin sering kita mungkin banyak yang kurang mengetahui, mungkin banyak kurang paham, bahwa doa ini dibaca setelah kita berbuka, bukan sebelum kita berbuka. Setelah kita misalnya makan kurma atau minum air, baru doa ini kita baca. Jadi doa ini kita baca akibat al-iftar, setelah kita berbuka, bukan sebelum kita berbuka. Ini mungkin yang banyak kurang dipahami. Dalam kitab Syafi'iyah, para ulama Imam Syafi'i, mereka menyebutkan bahwa doa ini dibaca akibat iftar, setelah kita memasukkan makanan ke dalam rongga badan kita. Nah, yang kemudian sunnah juga atau mungkin perkara yang wajib adalah kita makan makanan yang halal dalam berbuka puasa. Harus kita berusaha makanan kita makan makanan yang halal. Karena makanan yang haram, dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, tidak ada balasannya kecuali neraka. Jangan sampai puasa kita kotori dengan makanan-makanan yang haram. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, yang kelima maksud saya, adalah tausiah ala iyal. Kita usahakan ada beberapa macam makanan untuk anak-anak dalam rumah kita, anak-anak kecil, karena mungkin mereka masih belajar berpuasa. Kita berikan mereka support, dorongan dengan menyediakan beberapa makanan. Bukan juga berarti kita jadikan puasa ini untuk ajang mengumpulkan makanan yang banyak, seperti mungkin sekarang ya, kebanyakan dari kita pada bulan puasa ini membuat makanan yang macam-macam banyaknya ketika berbuka, yang tidak dia lakukan ketika tidak berpuasa. Seakan-akan bulan puasa itu bulan mengumpulkan makanan. Hilang hikmahnya bulan puasa. Bulan puasa bagaimana kita membuat sedikit makan, ini malah kita memperbanyak makan. Nah, atau si'ah di sini memperbanyak model macam makanan yang sedikit-sedikit untuk anak kecil, bukan untuk orang dewasa. Yang selanjutnya adalah yang sunnah berbuka puasa juga adalah jangan sampai kita berlebihan, ada isbah dalam kita berpuasa. Jangan kita terlalu berlebihan. Orang kalau langsung makan banyak, kemudian nanti dipenuhi perutnya, nanti jadinya dia malas sholat, malas tarawih, karena kalau sudah makan banyak, datangnya ngantuk, jadinya malas. Kemudian termasuk sunnah juga, mungkin bisa dibuka sunnah yang ketujuh, adalah mungkin jangan sampai ketika kita berbuka, ketika kita minum air, kemudian kita berkumur-kumur dengan air buka tersebut, kita kita buang kumur-kumur tersebut. Kadang ada sebagian dari kita misalnya ketika dia berbuka pertama minum, terus dia kumur-kumur, terus dibuang air itu. Nah, itu tidak disunahkan untuk semacam itu. Disunahkan untuk telan, karena itu kalau kita buang itu akan menghilangkan barakah puasa kita, keberkahan dalam berpuasa kita. Ini merupakan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dalam berbuka puasa. Di sana ada sunnah-sunnah lain, ada adab lain, tata cara dalam kita makan. Nah, banyak disebutkan, tidak hanya pada saat berbuka, tapi secara umum saat kita memakan makanan atau minum minuman. Yang pertama harus baca bismillah, tasmiyah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang anak kecil, sambillah, ketika
ketika makan itu disuruh makan dengan membaca bismillah. Dalam riwayat Sahih Bukhari, dalam riwayat Ibnu Tirmidzi disebutkan juga, idza akala ahadukum ta'aman, kemudian dia lupa, apabila ada seorang dari kalian makan makanan kemudian dia lupa baca bismillah, maka dia sebutkan falyaqul bismillah awwaluhu wa akhiruh. Kalau ada yang lupa baca bismillah pada awal dia makan, ketika dia tengah makan dia ingat, dia baca bismillah awwaluhu wa akhiruh. Yang kemudian sunnah juga adalah kita makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW yuhibbut tayammum. Rasulullah SAW menyukai melakukan dengan perkara yang kanan, dengan tangan kanan dengan perkara-perkara yang baik, apalagi makan. Suatu ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW makan dengan tangan kiri. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa, disebut dalam Sahih Muslim. Dia makan dengan tangan kiri. Nabi menyuruhnya makan dengan tangan kanan. Orang tersebut mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak, kamu bisa, hanya kamu sombong saja. Jadi orang yang terbiasa makan dengan tangan kiri, sebenarnya dia hanya sombong saja. Bisa dia melakukan dengan tangan kanan, pasti bisa. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu bisa. Nah, kemudian sunnah yang lainnya adalah kita makan yang dekat dengan kita. Na'kul ma yali. Dalam satu hadis, hadis yang tadi diriwayatkan, sambillah wa kul ma yali. Kalau misalnya ada hidangan di meja makan, jangan tangan kita kemana-mana. Yang terdekat dari kita itu yang kita makan. Itu yang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang adab yang selanjutnya, atau sunnah yang selanjutnya yang dianjurkan selanjutnya adalah sebagaimana disebutkan oleh masyayikh kita, bahwa makan itu jangan ambil makanan dari tengah, ambilnya dari pinggir. Karena al-barakah nazalat wasatil ta'am. Barakah itu turunnya di tengah-tengah makanan. Kalau kita ambil dari tengah makanan, nanti berkahnya hilang makanan tersebut. Kita ambil dari pinggir-pinggir makanan yang bisa kita makan. Yang kemudian juga ada peramakan ya, jangan sampai berlebihan dalam makanan seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin saya tutup adab-adab ini yang bisa kita amalkan insya Allah dengan satu cerita. Datang seorang kafir pada Nabi SAW satu hari, disuruh perahkan susu oleh Rasulullah SAW. Diperahkan. Perahan yang pertama diminum habis. Perahan yang kedua minum. Sampai 7 kali perah susu, 7 gelas itu habis diminum oleh orang kafir tersebut. Alhamdulillah, keesokan harinya orang kafir tersebut masuk Islam. Disuruh perah susu lagi oleh Rasulullah SAW, dikasih 1 gelas, habis 1 gelas. Perahan yang kedua sudah tidak kuat dia menghabiskan perahan tersebut. Rasulullah kemudian dia heran. Rasulullah menjawab, orang yang kafir itu minum atau makan dengan 7 lambung, sedangkan orang muslim itu makan dengan 1 lambung saja. Sehingga dalam makan makanan jangan sampai kita berlebihan dalam makanan sehingga kemudian kita malas selanjutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan ini adalah bulan yang seharusnya kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.